Halo, tetua. Halo, Nona muda. Aduh, kamu memang tahu cara menikmati hidup ya. Dari kecil, kakekmu menjodohkanmu dengan keluarga Xie. Tapi kamu nggak mau nikah. Coba bilang. Nanti kalau kakekmu sudah tiada, aku harus bilang apa? Ayah, nikah sendiri kalau mau. Aku cinta Jinghui. Mau nikah dia. Bagus, apa Shou Jinghui? Apa dia bisa dibandingkan dengan keluarga Xie yang paling kaya? Aku nggak peduli. Dulu ayah sengaja menguji cinta Jinghui padaku. Suruh aku pura-pura cacat terus. Bahkan ayah sembunyiin status sebagai ketua grup Xie. Katanya cuma jadi satpam. Sekarang aku sudah bareng dia bertahan-tahan. Jadi nggak perlu pura-pura lagi, kan? Tidak boleh, kalau kamu nggak mau nikah keluarga Xie. Ujian ini baru selesai setelah pernikahan. Nanti, ayah juga akan umumkan kalau aku ketua grup Song. Udah, kalian cepat pergi. Aku mau sendiri nikmatin camping. Cepat pergi. Ada apa-apa? Telepon aku? Kamu siapa? Kamu siapa? Mau ngapain? Aku suamimu? Cepat, panggil suami. Aku. Cepat, di sana. Lanjut. Ada. Suamiku. Mereka lagi mesra. Ayo pergi ke sana. Lihat. Gila. Kamu kenapa? Kamu nggak apa-apa kan? Enggak. Lima tahun sudah berlalu, masih nggak ada kabar tentang wanita itu malam itu. Dongbin, cari dia dengan apapun caranya. Tidak peduli berapa biaya atau usaha yang diperlukan. Selama sisa hidupku, aku hanya ingin menikah dengan dia. Dan tidak akan pernah memikirkan. Jangan ribut. Songxu masih di sini. Suami, Jialin, hari ini lihat sama mataku terlalu terbangga. Kamu pakai apa aja? Tetap cantik. Oh, kalian berdua bikin aku enak banget. Aku ke kamar sebelah, mau ganti baju pengiring pengantin. Aku mau ke toilet dulu. Berani banget sih. Sahabatmu, coba kamu pengantin sebelah. Kamu malah selingkuh sama tunangannya. Semua gara-gara kamu nggak bisa tahan godaan. Oh iya, kamu udah 5 tahun sama dia. Beneran nggak pernah sentuh dia? Dia bilang malam pertama harus disimpan untuk malam pengantin. Kalau bukan aku yang gak keberatan dia pincang, siapa mau nikahin orang pincang? Besok itu hari pernikahan kalian berdua. Gimana ya? Ya gitu, aku beliin asuransi mahal banget buat si pincang ini. Setelah pernikahan, aku jamin dia gak selamat malam pengantin. Nanti kita bisa bebas finansial. Besok kamu pakai baju bridesmaid ini, temani aku nikah di sampingku. Seru. Kamu kejam, tapi aku suka. Dasar nakal. Jangan bercanda. Pelan-pelan.
Sejinghui, kenapa kamu tega selingkuh dengan sahabatku sendiri? Harus gimana? Kamu takut apa? Papanya cuma satpam. Dia juga pincang. Selain aku, siapa lagi yang mau nikahin dia? Song Xiu, kenapa nggak dandan di ruang rias, malah datang ke sini? Kalian berdua itu orang paling penting buatku. Kok bisa kalian gini ke aku? Aku ini lagi bantu kamu. Coba nikah sebelum hari H. Harusnya kamu makasih sama aku. Makasih sama kamu. Pastilah. Kalau bukan karena Jialin yang bantu kita siapkan pernikahan, kamu pikir kamu yang pincang. Besok entah bakal ada masalah apa lagi. Xue Jinghui, kamu kira aku gampang dibohongi ya? Song Shi, maksud kamu apa? Kamu itu pincang. Menurut kamu masih ada yang mau nikahin kamu seumur hidup? Dulu aku kecelakaan gara-gara selamatin kamu. Makanya jadi kayak gini. Sekarang kamu malah cici sama aku. Kamu masih manusia gak sih? Song Shiu, coba lihat diri kamu sekarang. Kayak mama kamu aja. Kalau dulu bukan karena aku lihat kamu pernah nyelamatin nyawa aku, kamu pikir aku bakal suka sama kamu. Aku kasih peringatan. Sebaiknya anggap aja hari ini gak terjadi apa-apa. Lebih baik nikah aja sesuai yang disuruh. Kalau besok aku malu di depan keluarga. Lihat aja gimana aku urus kamu. Ayo, pergi. Gimana? Kalau dia nggak mau pura-pura nggak tahu, ya udah, sekalian aja aku terusin sampai tuntas. Besok kamu gantiin dia jadi pengantin. Dia nggak punya siapa-siapa buat dukung, pasti bakal kita kuasai. Pak, 雪晶会 selingkuh sama Yong Jialin. Resepsi nikah. Besok, aku mau jadikan acara cerai. Apa? Langsung tarik kembali mahar miliaran. Pesanan Zhang Jialin dibatalkan. Boykot dia! Industri. Sabar dulu. Besok di resepsi pernikahan, aku akan benar-benar hancurkan mereka di depan semua orang yang tunangan aku dan sahabat terbaikku. Selingkuh sehari sebelum pesta pernikahan. Aku nangkap mereka basah-basah. Kalian anggap aku nggak punya kekuasaan? Nggak ada keluarga yang membela. Jadi, kalian pikir aku bakal nurut aja sama kalian? Besok di pesta nikah, aku bakal buka semua wajah hasil kalian ke semua orang. Tolong, ada yang lepas tas. Kamu jangan ikut campur. Hati-hati ku tusuk kamu. Tusuk aku. Coba kalau berani. Kamu cari mati. Jiang, tolong ampunin aku. Ampunin kamu. Kata itu simpan buat di kantor polisi. Kamu nggak apa-apa? Aku nggak apa-apa. Dia orangnya. Kenapa jadi begini? Kamu ngapain? Kamu susah jalan. Kalau butuh bantuan bilang aja. Nikahin aku. Aku seorang cacat. Ditambah lagi tunanganku mengkhianatiku. Mana mungkin aku berharap ada pria yang mau menikahiku. Baik, aku akan menikahimu. Kalau kamu benar-benar menikahiku, aku akan menjadi kamu pria paling hebat. Pria paling hebat. Kamu tahu siapa aku? Kamu siapa? Namaku Xie Boding. Xie Boding. Kalau begitu, aku tunggu kamu datang melamarku besok. Oak.
Sepertinya dia nggak kenali aku. Tuan Xie, dengar-dengar tunangannya selingkuh. Kalau dia nggak bahagia, aku rebut dia kembali. Besok kita ke lokasi pernikahan. Buat dia punya sandaran. Xie, Anda kan taipan terbesar di Yangzhou. Benar mau kasih mahar sebanyak itu buat nikahi wanita lumpuh? Aku sudah putuskan. Tak usah bujuk aku lagi. Song Siyu pasti bisa lihat ketulusanku kan. Bibi, kok Jinghui nikahin perempuan yang kakinya cacat ya? Nanti kalau nggak bisa punya anak gimana? Kalau dulu dia nggak selamatin Jinghui, lihat aja ayahnya cuma satpam. Di mana cocoknya buat anakku? Aku memang nggak suka dia. Song Siu, aku sebelum nikah cari wanita lain kan biasa aja. Laki-laki mana sih yang enggak? Para tamu yang terhormat, selamat datang di pernikahan Song Siu. Bisa nikahin kamu itu untung buatmu. Ngapain jutek ke aku? Sekarang kami undang pengantin pria dan wanita ke atas panggung. Cantik banget ya. Pengantin pria ganteng, tapi mempelai wanitanya duduk di kursi roda. Ada kisah mengharukan di antara kalian? Boleh sharing sama kami nggak? Biar aku saja yang cerita. Semua yang hadir keluarga Xue Jinghui. Teman bersama. Semua tahu aku dan Xue Jinghui teman SMA. Aku lumpuh demi menyelamatkannya. Makanya aku sekarang harus duduk di kursi roda. Kaki pengantin wanita terluka. Gara-gara pengantin pria. Cinta kalian luar biasa banget. Iya, dulu aku juga pikir cinta kami memang hebat. Lagi pula, dulu aku berani mendorongnya saat kecelakaan. Sampai akhirnya aku lumpuh dari pinggang ke bawah. Song Siu, kamu sudah cukup belum? Hari ini hari pernikahan kita. Bukan buat kamu cari simpati. Ini hari bahagia, kenapa ngomong hal bikin orang ilfil? Gak peka banget. Xue Jinghui, pantaskah kamu dengan pernikahan hari ini? Pantas jadi pengantin pria hari ini enggak? Kok bisa? Kamu lagi ngapain sih? Song Siu, maksudmu apa? Menurutmu, kamu yang pincang, aku nggak pantas buat kamu. Iya, aku memang pincang. Aku punya pekerjaan bagus dan pendidikan tinggi. Aku punya hidup sendiri. Bisa cari uang buat diri sendiri. Kamu gimana? Cari perempuan kemana-mana, cuma mikirin pakai tubuh doang. Song Siu, tutup mulutmu. Ini kan hari pernikahanmu dengan anakku. Banyak teman lihat di sini. Ya, Song Siu, jangan bercanda kelewatan. Kalau mau ngomong, tunggu pulang aja. Suami istri ribut, lalu baikan di kamar. Cah? Tapi hari ini aku nggak mau nikah. Ini bukan pesta pernikahan. Ini pesta cerai yang aku siapkan buat Xie Jinghui. Sebenarnya ada apa? Pesta cerai apaan sih? Song Siu lagi ngapain sih? Tiba-tiba nggak mau nikah seperti itu. Ini beneran main-main ya? Song Siu, kamu nggak tahu malu? Keluarga Shui masih punya harga diri. Anak saya kurang apa buat kamu? Kamu berani cerain suami? Kamu gila ya? Anakku sudah menahan banyak penderitaan. Dia baru saja bertekad menikahi kamu. Kamu punya hak apa buat minta cerai? Emang dia punya hak apa meremehkanku? Tanya dia, apa kelakuannya yang tak tahu malu? Jangan memutarbalikkan fakta. Anakku nggak keberatan kamu pakai kursi roda. Dia baik hati menikahimu. Kamu berani bilang dia tak tahu malu? Menurutku justru kamu yang paling gak tahu malu. Perempuan jahat beneran. Song Siu, kamu cuma anak satpam. Kalau bukan karena kebaikanku mau menikahi kamu, harap siapa di sisa hidupmu. Karena hari ini kamu gak mau nikah aku. Ya udah, gak usah nikah. Sekarang juga pergi dari sini. Selain aku, ada pria lain yang mau sama kamu. Aku kasih tahu. Yang mau nikah sama aku antriannya sampai Prancis. Karena hari ini kamu gak mau nikah aku. Pergi ke pintu, jadi anjing penjaga. Saksikan kebahagiaan aku. Anakku, kamu ngomong apa sih? Maksudmu ada pengganti lain? Hari ini adalah hari pernikahanmu sama wanita lain. Tentu, Ma. Hari ini adalah hari bahagia sahabatku Song Siu dan sahabat baik kami Jong Jalin. Ternyata yang diceraikan itu Song Siu ya?
Kirain dia hebat banget. Ternyata suaminya direbut sahabat sendiri. Siapa suruh dia pincang? Kalau aku jadi cowok, juga gak mau sama dia. Di pernikahan hari ini, aku sebenarnya yang menjadi pengantinnya. Kok ada 2 pengantin wanita sih? Sayang, akhirnya kamu datang juga. Kamu bilang mau nikahin aku? Masa aku gak datang? Bukannya pengantin wanitanya Song Siu. Apa benar pengantinnya diganti? Xue Jinhui benar-benar cari sensasi ya sehari nikahin 2 pengantin. Gila banget. Jinhui, ini sebenarnya ada apa sih? Banyak keluarga dan teman yang liatin lo. Mama, kan mama dari dulu bilang, kalau aku nikahin Song Siu yang pincang itu, bakal jadi bahan tertawaan orang. Aku tenang si pincang. Nikahin jalan yang cantik dan pandai. Tapi bukannya Zhang Jialin itu sahabat terbaik Song Siu? Ini gimana sih? Aku jadi makin bingung deh. Mama, Song Siu sama Jialin jelas nggak sebanding. Jialin itu eksekutif di kantor cabang grup C. Penghasilannya ratusan juta setahun. Project 50 juta kita sama grup C ini juga Jialin yang urus semua. Tante, sekarang aku punya grup C di belakangku. Cecok perusahaan kita, itu Xieboting. Song Siu itu yatim piatu yang dibesarkan di panti asuhan. Kalau bukan karena aku kasihanin dia waktu itu, dia dari dulu udah mati di selokan. Mana pantas dia jadi sahabatku. Grup C, Xieboting, bukankah itu pria yang kemarin bilang mau menikahiku? Benar. Song Siu dan Jialin itu beda banget. Seperti langit dan bumi. Yang satu, direktur tinggi di grup. Yang satu lagi, cuma pecundang yang gak bisa berdiri. Kali ini kamu bakal kecewa. Kami memang berbeda jauh. Tapi kalau kalian tahu jati diriku yang sebenarnya, kalian bakal tahu juga. Yang gak pantas buatku itu sebenarnya kamu. Apa? Jati dirimu? Jadi aku gak pantas buatmu? Hahaha. Kamu serius? Mau bikin aku ketawa ya? Udah deh, jangan ketawa terus sayang. Dia cuma merasa malu karena kamu tendang di pesta pernikahan. Sok kuat. Pura-pura jaga harga diri. Song Siu. Karena kita dulu sahabat. Dan karena suamimu cakep banget. Sujud di depanku. Lalu gonggong 2 kali. Nanti aku kasih kamu 10.000. Setelah itu aku bakal maafin kamu. Gimana? Aku gak mau uangmu. Yang aku mau, kalian berdua sekarang sujud dan minta maaf sama aku. Aku juga sudah mengaku salah duluan. Gimana? Song Siu. Jangan kebangetan ya. Song Siu. Salahin dirimu. Gak bisa dapetin hatinya. Suamimu selingkuh sama aku. Saran aku, lebih baik kamu pergi sendiri. Zhang Jialin, udah cukup. Kita semua teman sekelas. Kamu sama Song Siu dulu sahabatan. Jangan keterlaluan. Oh, ada juga yang mau maju? Maksudmu apa? Kamu duluan selingkuh sama suami Song Siu. Masih tega ngatain dia? Ada gak sih yang ngebully kayak kalian? Sok banget. Kamu gak apa-apa. Gue kasih tahu ya, meskipun kita sama-sama teman SM, aku beda sama kalian. Aku kerja di anak perusahaan C Group. Gaji ratusan juta. Gampang ngalahin kalian. Lebih gampang dari nginjek semut. Benar, sekarang kita juga udah dapat proyek 50 juta dari C Group. Nanti keluarga Xue bisa jadi yang paling top. Dia pincang mana pantas buatku, maka aku menendangnya itu wajar. Kasihan dia. Bawa saja dia pulang. Jodohkan dengan saudara kamu. Jangan ganggu anak saya. Kalian. Song Siu, jadi cacat itu demi menyelamatkan anakmu. Anakku harus menikahi dia. Itu keinginannya sendiri. Kenapa anakku tanggung jawab? Pantas. Perbuatan ada balasannya. Jangan lupa hati nurani. Kalian takut karma? Gak berhak bicara. Ledek, gampang. Semua bisa. Kalau mau nikah sama dia, kamu aja. Waktu itu, dia yang nolong aku. Dia nekat. Jadi cacat. Siapa salah? Benar. Jangan sok baik. Bikin enak. Tanya aja keluarga dan teman di sini. Xue Jinhui itu harus nikah sama aku atau Song Siu. Hari ini, aku mau adu sama orang cacat itu. Siapa yang lebih baik? Menurut kalian, siapa yang lebih pantas menikah dengan Xue Jinhui? Aku atau Song Siu? Asal pilih aku. Tiap orang dapat 20.000 yuan.
Apa? 20.000 yuan? Wah, ini dermawan banget ya. Aku pilih Zhong Jialin. Cuma Zhong Jialin yang cocok sama Zhou Jinghui. Dukung Nona Zhang! Kalian berdua lihat kah? Orang yang gak punya kuasa, gak punya uang dan kekuasaan, pantas saja dijauhi. Dukung Nona Zhang nikah Xue Jinghui. Yang tidak dicintai dicinta adalah selingkuhan. Dengar? Song Xiu, dalam cinta yang tidak dicintai adalah selingkuhan. Dia kaya, cantik, berprestasi. Ini adalah suara dan keadilan. Semua orang dukung aku. Semua orang pikir kamu sampah. Anakku itu memang punya selera. Ninggalin kamu si pincang di kursi roda ini. Menikahi Zhong Jialin muda, cantik, kaya. Wah, keluarga Xie kita pasti makin sukses dengan bantuan Zhong Jialin. Song Xiu, gak usah minder. Siapa suruh kamu gak ada yang backing? Benar bang. Jialin itu eksekutif tinggi di C Group loh. Kamu satu jari aja gak sebanding sama dia. Gitu ya. Kalau kamu tahu latar belakang keluargaku dan pria yang mau nikah sama aku nanti, kamu pasti bakal kaget sampai matamu mau copot. Masih aja ngomong besar. Emang kamu ada backing? Kamu yang pincang gitu. Selain aku, siapa juga yang mau nikahin kamu? Gak usah ngelantur. Buruan tanda tangan surat pembatalan pernikahan. Lihat kamu lama-lama aja bikin jijik. Udah tanda tangan, cepat pergi. Song Xiu, kamu gila! Berani lempar kertas ke Jialin. Tahu nggak dia sekarang berharga? Kalau Jialin terluka kertasmu, habis kamu! Ku bilang hari ini acara pisah suamiku. Kamu gak punya hak membatalkan pernikahan. Calon suamiku sebentar lagi datang. Bawa sampahmu. Dan pergi dari sini. Kamu aja gak bisa urus diri. Siapa yang mau nikah sama orang pincang kayak kamu? Jangan-jangan kamu kena halusinasi? Tolong semua bantu. Kalau dia gak mau, seret dia keluar. Lepasin aku. Tolong lepaskan aku sekarang. Ngaku miskin, suka bohong, mending cepat pergi. Kalian bakal nyesel. Suamiku itu Xie Group, Xie Boting. Song Xiu, kamu benar-benar jahat. Tadi Jialin bilang dia manajer tinggi cabang Xie Group. Sekarang kamu malah ngaku tunanganmu itu presiden Xie. Kamu aja pincang, masih berani ngotorin nama Presiden Xie. Benar-benar kelewatan. Sampainya di sini bebas pilih ya. Siramin dia 1 gelas, aku kasih 1 juta. Biar aku. Kalian mau ngapain? Apa yang harus dilakukan? Tentu saja, untuk mengajari Anda kebenaran hidup. Hentikan! Aku akan melihat siapa yang berani menyentuhnya. Xie Boting, Presiden Grup Xie, melamar Nona Song dengan miliaran hadiah. Apa itu? Cuanzi. Semua orang yang telah menyakiti istri saya hari ini, saya ingin Anda membayar harganya dengan sepenuhnya. Karena setiap luka yang dia alami tidak akan pernah hilang begitu saja. Hari ini, semua yang pernah menyakiti istriku, aku ingin kalian membayar. Presiden Grup Xie, Xie Boting, membawa hadiah miliaran untuk melamar Nona Song. Maaf, aku datang terlambat. Serius? Terkaya, Presiden Grup Xie, Xie Boting. Sebelumnya aku cuma lihat dia di TV. Ternyata aslinya begitu tampan. Nggak mungkin! Bagaimana mungkin? Ayahnya cuma satpam. Dia sendiri pincang. Kok bisa kenal dengan Presiden Xie? Orang sebesar itu? Priaku, aku, Xie Boting, bersedia memberikan 50% saham keluarga Xie untuk menikahi Nona Song Xiu. Wow, banyak banget sahamnya. Pasti nilainya gede. Bernilai triliunan. Triliunan.
Nona Songxiu, maukah kamu menikah denganku? Aku mau. Cuma kamu yang harus menanggung. Seorang presiden kaya mau menikahi aku yang pincang. Tidak berat. Sebenarnya aku sudah lama suka sama kamu. Hanya saja, kamu lupa. Tidak apa-apa. Kita masih punya banyak waktu ke depan. Cukup. Songxiu, kamu pasti bayar banyak buat sewa aktor-aktor ini kan? Kamu bikin pertunjukan murahan gini di pernikahan aku. Kamu nggak merasa ini konyol? Kamu bilang apa? Maksudku, kamu mengundang aktor murahan kayak gini di pernikahan aku. Kamu pincang. Kamu nggak kenal siapa-siapa. Apalagi konglomerat. Jayalin, bukankah kamu eksekutif di cabang grup C? Pasti kamu tahu orang ini kan, benar nggak? Aku cuma kepala cabang kecil. Mana pernah lihat bos besar? Aku jelas pernah lihat. Orang ini sama sekali bukan bos Ye. Bos Ye nggak mungkin nurunin statusnya buat nikahin orang pincang. Jadi yang Angel bully istriku itu kalian berdua. Ya, dia kecelakaan mobil buat nyelamatinmu. Tapi kamu malah selingkuh sama sahabat terbaiknya. Hei, jaga mulutmu. Jangan fitnah. Aku fitnah kamu. Setelah tahu kamu bully istriku, aku investigasi kamu. Aku kasih kamu satu kesempatan terakhir. Berlutut dan minta maaf ke istriku. Kalau tidak, aku akan beberkan bukti perselingkuhanmu. Biar semua orang lihat siapa kamu sebenarnya. Buktinya, aku tak takut. Kalau berani, silakan ungkap. Orang keras kepala memang susah dinasihati. Baik, aku turuti maumu. Jalan. Kamu benar-benar jahat. Hari ini aku biarkan kamu puas berbuat jahat. Kamu benar-benar berani. Saat sahabatmu coba gaun pengantin, kamu selingkuh sama tunangannya. Bukankah kamu sendiri yang gak tahan godaan? Sudah cukup. Ini terlalu jorok. Stop saja. Aku masih punya banyak bukti perbuatannya di hotel yang memalukan. Mau lihat lagi? Cukup. Kalau aku nginep sama Jialin, kenapa? Aku juga laki-laki. Punya kebutuhan sendiri. Dia lumpuh, nggak bisa urus diri. Dia bisa puasin aku. Wajar dong kalau aku cinta sama dia. Si lumpuh yang gak bisa urus hidup, Shigihun. Dulu aku begini gara-gara kecelakaan waktu mau selamatin kamu. Sekarang malah kamu jijik sama aku. Kamu masih manusia gak sih? Xiu, jangan biarin cowok brengsek ini ngaruhin perasaanmu. Selama ada aku pasti bela kamu. Tenang aja. Sampah gak pantas ngaruhin suasana hatiku. Aku merasa mataku buta. Gak lihat muka aslinya yang memalukan dari awal. Apa lucunya? Memangnya aku bohong? Kamu gak kira aku cuma lumpuh tanpa latar belakang kan? Mau gimana? Semua orang juga tahu itu kok. Masa kamu mau ngaku kamu anak konglomerat yang menyamar? Lihat deh. Kamu masih duduk di kursi roda sampai sekarang kok. Jangan-jangan sebenarnya kamu gak pincang sama sekali. Aku memang pura-pura. Tujuanku cuma mau menguji Xue Jinghui. Songxiu, jangan-jangan kamu jadi gila gara-gara ditendang? Bahkan omongan kayak gini aja kamu bisa bilang, saran aku, cepat keluar. Jangan ganggu pernikahan aku sama Jinghui. Songxiu, kamu kayak tikus bau di selokan. Kamu ngarang pura-pura lumpuh. Oke, bukankah kamu bilang pura-pura pincang? Berdiri, biar semua lihat. Tante, jangan bongkar rahasianya. Harga dirinya yang kecil itu bisa tahan tekanan kayak gini nggak? Berdiri dong. Ayo bangun. Buka mata kalian. Libar-libar. Lihat baik-baik. Nggak mungkin. Kok beneran berdiri? Tenang. Dia bisa berdiri. Berdiri dong. Apanya hebat? Bisa jalan beberapa langkah. Benar, kamu memang berani. Datang ke depan saya. Masih ngotot ya? Buka mata libar-libar. Lihat baik-baik. Jangan tahu. Sudah lihat aku cacat? Atau lumpuh nggak? Lihat baik-baik. Aku lumpuh atau cacat? Itu nggak mungkin. Jangan-jangan kamu sama sekali nggak lumpuh. Aku paham. Kamu paham apa? Kamu nggak lumpuh. Cuma manfaatin kecelakaan itu. Yang Jinghui menikahi kamu. Kok bisa ada perempuan saya nggak tahu malu kayak kamu? Kamu licik dan berhati jahat.
Jadi begitu rupanya. Kamu selama ini bohong sama aku. Dulu kamu bilang Cacat gara-gara nyelamatin aku. Aku merasa bersalah. Jadi aku gak berani ngomong soal putus sama kamu. Ternyata kamu cuma pura-pura. Jahat banget sih kamu. Song Jiu, untungnya anakku gak nikahin kamu. Keluarga manapun kalau punya istri kayak kamu, rumahnya pasti gak tenang. Kamu harus transfer uang buat ganti rugi mental. Minimal 2 juta. Iya. Kalau enggak, urusan kita belum selesai. Song Siu, kamu sudah sembuh lama. Tapi bilang kamu pincang. Biar aku nikahi kamu. Ganti rugi kerugian mental. Kalau enggak, aku enggak selesai sama kamu. Kamu cewek? Kok pikirannya berat banget? Berani nipu menikah. Jiji, cepat ganti rugi. Gak tahu malu. Ganti rugi. Dengar kan? Cepat ganti rugi. Kalau tidak, teman-temanmu yang bau ini nggak bakal bisa keluar dari tempat nikahan ini. Mau aku ganti rugi ya? Cah, kamu tipu perasaanku. Gak mau ganti rugi. Aku beberin tentangmu. Biar semua orang tahu siapa kamu sebenarnya. Baiklah. Kalau gitu, lihat dulu ini. Biaya pengobatan kecelakaan buat nyelamatin kamu total 20 juta. Aku nggak minta kamu 1 sen pun kan? Sekarang kamu mau aku ganti rugi. Bisa kok. Kalau gitu, kamu dulu yang ganti biaya pengobatan aku terlebih dahulu. Song Siu, kamu ngibu. Pengobatan butuh 20 juta, kenapa nggak rampok? Iya, ayahmu kan cuma satpam. Nggak punya latar belakang apa-apa. Dari mana 20 juta itu? Menurutku, kamu cuma mau memeras kami. Kamu tuh bodoh ya. Jelas-jelas Song Siu mau memeras keluarga kita. Bukti pembayaran harus disimpan. Nanti kita lapor polisi. Biar dia ditangkap. Biar tahu kalau nggak boleh ngomong sembarangan. Iya, Ma. Memang mama yang paling teliti. Song Siu, hari ini aku sendiri yang bakal ngasir kamu masuk penjara. Memeras itu bisa masuk penjara loh. Halo? Halo, keamanan? Saya melapor perempuan pincang menipu pernikahan. Pincang itu menipu pernikahan dan dia bahkan pakai kwitansi palsu untuk memeras aku di hotel tepi laut. Ya. Aku akan jagain dia. Kalian cepat datang. Song Siu, kamu bohong soal perasaanku, juga paksa aku nikah sama kamu. Hari ini, aku harus antar kamu sendiri. Masuk penjara. Masukkan dia ke penjara. Masuk penjara. Ya, tangkap dia. Gimana kalau dia kabur nanti? Siapa yang bisa menangkap dia? 30.000 di kartu ini buat dia. Hari ini, 30.000 ini pasti jadi milikku. Milikku. Berani? Kalau Song Siu terluka sedikit saja, dia bakal kena akibatnya. Mau apa kamu? Aku Xie Group. Hari ini, siapa berani sentuh dia? Artinya lawan seluruh Xie Group. Apa? Pura-pura jadi Sejo Group? Iya, keluarga Xie, keluarga atas. Meskipun Pak Xie sekilas nggak jelas. Nggak mungkin dia suka sama orang yang pura-pura pincang. Bos kita itu penguasa utama di Xie Group. Cepat minta maaf sama bos kita. Kalian kecanduan acting, ya? Stop pura-puranya. Iya, bapakku ada kerjasama sama Xie Group. Aku telepon aja, tanya langsung. Kan bisa dibuktikan. Ini Pak Xie. Bener tuh. Cepetan telepon bapakmu. Bongkar langsung di sini. Biar mereka malu. Kita bongkar mereka di tempat. Bikin mereka malu. Halo. Ada apa, nak? Halo Pak, bukannya Bapak kerja sama dengan grup Xie? Pak Xie menikah hari ini? Kenal? Dari siapa? Penakut-nakuti. Pak Xie belum punya pasangan. Jangan sebarkan rumor sembarangan. Oke, paham. Udah, Bapak sibuk. Dengar nggak? Bapak aku yang langsung bantah kamu. Pak Xie nggak punya pasangan. Kalian mau berpura-pura sampai kapan? Penipu. Oh, gini. Beri nama bapakmu, grup Xie batalkan kerjasama dengannya. Sombong banget. Mau batalkan kerja sama bapak saya sama grup Xie? Kira diri sendiri udah jadi bos besar grup Xie apa? Oh, hari ini aku kasih tahu. Nama bapakku Huang Shulang. Berani putus kerja sama dengan Xie. Batalkan. Suju dan panggil kamu ayah di sini. Ayahku Huang Shulang. Kalau kamu bisa batalkan kerja sama Xie dengan dia, aku langsung sujud dan panggil kamu ayah di tempat. Benar. Aku juga sujud. Panggil kamu ayah. Segera batalkan kerjasama dengan Huang Shulang. Bilang aja, anaknya kelakuannya buruk. Udah menyinggung aku, paling lama 5 menit, kamu pasti dapat kabar kerja sama keluarga kamu.
dan Xie dibatalin. Masih mau pura-pura juga. Song Xiu calon suami sekian Sui Jinghui nggak dipilih. Malah pilih cowok tukang ngomong besar jadi tunangan. Kamu nggak tahu mana barang berharga. Dia itu kayak kura-kura lihat kacang hijau. Sama-sama Shrek. Bro, serius deh. Kamu segitu hausnya ya? Itu cewek yang aku buang aja. Kamu masih mau. Malah dianggap berharga. Nggak usah terlalu banggain diri deh. Lupa ya. Hari ini pestaku buat mutusin kamu. Yang dibuang itu kamu. Hari ini pesta cerai gue. Yang ditinggal itu kamu. Kamu yang duluan ceraikan aku. Song Xiu, menurutku kamu karena ketahuan aku dan Jelin selingkuh sebelum nikah, jadi tahu pasti bakal diputusin. Makanya kamu mau jaga muka sendiri. Apa yang perlu sombongin? Iya kan? Kamu yang pakai pura-pura pincang buat tipu perasaan anak saya. Pantas ngomong cerai. Kamu juga nggak pantas. Tunggu ayahku dan keluargaku datang. Aku berani. Papamu? Hahaha, ayahmu kan cuma satpam. Dia datang juga bisa apa? Dia datang juga pasti nggak berani mes-mes sama aku. Orang tuamu kerja apa? Nyapu jalanan ya? Pemulung? Bener kan? Nikahanmu aja dia nggak datang. Takut malu kali ya. Maaf ya. Ayahku itu sengaja keluar buat ambil cincin berlian miliaran buat pernikahanku hari ini. Telat. Cincin berlian belasan juta. Nggak ngelebih-lebihin. Menantu ambil cincin berlian edisi terbatas harganya belasan juta. Song Xiu, kamu pakai trik kecil begini biar aku balik? Nggak tahu diri. Cincin belasan juta. Kenapa nggak 100 miliar? Pengen balikin aku. Narcis banget sih. Sekarang aku punya puting. Cuma dia. Pria yang pengen aku habiskan sisa hidupku bareng. Song Xiu. Masih acting aja. Kapan selesainya sih? Pak Xie di sampingmu. Barusan telepon. Minta ayah Huang Peng batalkan kerja sama-sama Xie Group. Kata baru keluar. Langsung gak tanggung jawab. Aku masih nunggu malu sendiri loh. Bener banget. Batalin kerja sama keluarga aku sama Xie Group. Aduh, tolong deh. Cepet batalin. Aku malah pengen banget. Halo. Ada apa, Pak? Apa yang terjadi ini? Bagaimana bisa hal ini benar-benar terjadi? Oke. Aku sudah ngerti dengan jelas apa yang kamu maksud. Apa? Kok bisa? Sudah, aku ngerti. Ternyata Anda benar-benar Presiden Grup Xie. Maaf, saya salah. Saya tidak tahu siapa Anda. Sampai berani menyinggung. Ampuni keluarga saya. Apa? Kok bisa? Pak Xie, bos grup nomor 1 di Jiangcheng. Mana mungkin mau sama orang lumpuh yang gak bisa urus diri begini? Sakit! Kalau kamu nggak hormat istri saya, jangan salahkan saya kasar. Istri saya wanita terbaik di dunia. Xue Jinghui nggak mau nikah, matanya buta. Pak Z, mohon jangan batalkan kerjasama kami. Keluarga saya harap bangkit dari kerjasama ini. Kalau papa saya tahu saya batalin kerjasama ini, dia pasti marahin saya habis-habisan. Keluar! Siapa yang menindas istri saya? Nggak akan saya biarkan. Nona Song, saya salah. Semua salah saya. Tolong saya. Tolong bantu aku. Mohon ke pasien supaya dia memaafkan aku. Kalau berbuat salah, harus dihukum. Kalau kena pukul, harus berdiri tegak. Kenapa buru-buru? Song Xiu sering lakukan hal seperti itu. Dia menipu perasaan Jinghui, lalu menipu pasien dengan cara tak diketahui. Nanti setelah tim penegak hukum datang, pasti kelihatan siapa sebenarnya. Siapa yang melapor kalau ada penipuan di sini? Tolong, sebaiknya kita cepat tangkap dia. Kelihatannya aku bakal dapat prestasi besar lagi. Tunggu. Sebentar. Kamu lihat dulu ini. Baru putuskan kamu layak nangkap aku atau enggak. Aku nggak percaya masih ada hal yang aku nggak layak lakukan. Kok bisa? Gimana mungkin? Kenapa? Apa mungkin jumlah uang yang melibatkan Song Xiu lebih besar? Kapten, tangkap dia cepetan. Nggak mungkin sama sekali. Lihat, Kapten pun belum nemu kasus segede ini. Kamu pasti di penjara selamanya. Mana? Kapten diam. Ini semua dokumennya lengkap. Bahkan stempelnya aja dari rumah sakit nomor 1 Jiangcheng. Apa? Jadi maksudnya Song Xiu benar-benar anak konglomerat nomor 1 di Jiangcheng? Nggak mungkin. Dia tuh cuma orang miskin yang pincang. Gimana mungkin dia bisa ke rumah sakit nomor 1 Jiangcheng? Lagi pula, ditabrak mobil, lukanya nggak parah. Emangnya harus sampai dirawat di rumah sakit nomor 1? Keluar 20 juta yuan. Biaya rumah sakit ini bohongan. Nggak percaya. Song Xiu. Jangan-jangan. Aku ditabrak sampai kaki pincang. Tanpa 20 juta ini nggak bisa berdiri. Kamu masih bisa bilang ini luka kecil? Bukan.
kamu ke rumah sakit. Aku mau lihat, tapi kamu nggak izin. Katanya luka kecil. Sekarang kamu vanquish, terlambat. Pertama kali lihat orang gak tahu malu kayak kamu. Aku gak mau kamu khawatir. Suruh dokter bilang aku baik-baik saja. Tapi tulangku retak. Aku terbaring di ICU lebih dari 20 jam. Surat kritis 5 kali. Berhenti pura-pura menderita. Kamu pengen aku bersalah kan? Aku tak percaya. Iya, kamu cuma mau anakku kasihan sama kamu. Nikahin kamu. Enggak. Dengar ya, keluarga Xiong gak mungkin nikahin perempuan seenak kamu. Di dokumen medis jelas tertulis, seluruh tulang retak dan 5 kali kondisi kritis. Paling parah tulang punggung patah, bisa lumpuh total. Mustahil. Gimana bisa? Gimana mungkin bisa begitu? 谁金慧 tamparan ini untuk kebohonganmu terhadap hubungan kita selama ini. Tamparan ini karena kamu gak tahu balas budi. Aku selamatin kamu dari kecelakaan, tapi kamu gak berterima kasih. Tamparan ini. Kamu gak hormatin keluargaku, bahkan maki orang tuaku. Tamparan terakhir ini buat penghinaanmu hari ini ke aku. Kamu, apalagi kamu, aku kasih daging ke anjing, dia iba ekor. Tapi kamu kayak serigala berbulu domba, gak tahu balas budi. Mustahil, ini gak mungkin. Dia bohong, kalian gak lihat. Bukti di sini sudah jelas. Masih mau ngomong apa lagi? Lihat, di sini ditulis, setelah Song Xiu kecelakaan, semua tulangnya patah. Syaf saraf tulang belakang juga cedera. Bisa lumpuh, setengah badannya nggak bisa gerak. Semua tertulis di sini. Benar? Betul, surat medisnya memang bilang begitu. Kalau semua yang tertulis di sini benar, lukanya separah itu. Dia bisa berdiri di sini, bahkan kuat mukul orang. Maka, ini semua cuma akal-akalan Song Xiu. Rencana licik Song Xiu. Iya, dia berdiri kok. Mana mirip pincang. Ya kan, Kak? Tolong bantu kami ya. Bener banget. Kita hampir saja tertipu kamu. Kalau bukan karena Jialing ngomong, aku juga nggak nge. Ya, jadi laporan diagnosa itu pasti palsu. Kalau memang cedera parah, mana mungkin sembuh secepat itu. Dan lagi, tagihan 20 juta juga itu. Semuanya palsu. Dia cuma mau nipu doang. Baru tahu aku, ternyata dulu kamu pernah menderita begitu banyak. Semuanya sudah lewat. Kalau kalian gak percaya, ya udah. Aku panggil direktur rumah sakit langsung. Apa? Telepon direktur Xu dari rumah sakit Jiangcheng. Rumah sakit nomor 1 di Jiangcheng. Kamu tahu direktur Xu penting banget. Banyak pejabat aja susah banget mau deketin dia. Kamu mimpi kali. Iya ya. Sayangnya, dia itu kenalan kamu, bukan aku. Direktur Xu itu, saya datang ke Hotel Binhai dalam 5 menit. Nona, penyakitmu kambuh. Sampai kalau kalian gak percaya, terpaksa aku harus tunjukin dia ke kalian. Nanti kalian akan tahu gimana rasanya menipu diri sendiri dan minder. Aku benar-benar gak tahan sama kamu. Kita kenal lama. Aku tahu semua tentangmu. Kamu punya hak apa buat teriak-teriak di sini? Tasye, orang kaya dia. Jangan sampai tertipu sama dia. Sampah. Kamu perempuan yang meremehkan orang. Direktur sebentar datang. Kalian akan tahu siapa aku. Karena aku juga nggak apa-apa kasih tahu. Aku ini putri dari keluarga Song. Apa? Kamu putri dari keluarga besar Song Group ternyata? Song Xiu, kamu nggak tahu malu. Sampah kayak kamu. Langkat sepatu putri Song aja nggak pantas. Kamu punya hak apa ngaku jadi dia? Song Xiu, seumur hidup, baru kali ini aku ketemu wanita tukang bohong kayak kamu. Aku buta suka kamu. Kenal kamu jijik. Memalukan banget. Masalah pemalsuan faktur dia belum selesai. Oh iya, Song Xiu. Bukannya kamu telepon direktur rumah sakit itu. Orang mana? Dia mana bisa undang direktur rumah sakit? Bapaknya cuma seorang satpam. Nggak punya latar belakang apa-apa. Ya udah nggak perlu dibahas lagi. Pak, cepat tangkap dia saja. Aku sama Jialing masih mau ngadain pesta pernikahan. Oh, kalau orang yang kamu panggil nggak datang untuk buktiin, kami bakal menangkap kamu. Tunggu apa lagi? Dia itu benar-benar penipu. Menurutku, siapa sih yang mau tangkap Nona Song? Aku mau lihat siapa yang mau tangkap Nona Song. Jia, direktur Xu rumah sakit pertama. Aku lihat dia di TV. Apa? Song Xiu undang direktur Xu. Latar belakangnya apa? Kok bisa? Nona Song, lukamu? Tidak masalah. Sudah lama tidak kambuh berkat Paman Xu. Tenang, Nona Song.
Panggil saya ada apa? Tolong buktikan saya pernah dirawat di rumah sakit ini. Benar nggak semua tulangku retak? Biaya 20 juta. Iya, kenapa? Mereka bawa kwitansi pengobatanku. Bilang aku bohong. Butuh buktiin. Apa? Mereka berani bilang, kamu palsu. Kamu itu VP super di rumah sakit pertama. Sampai stempelmu aja spesial. Semua data di situ. Semuanya benar, Rangko. Kok bisa ya? Dia itu sebenarnya siapa sih? Masa ada yang habisin 20 juta buat pengobatan di rumah sakit pertama? Dia siapa? Sepertinya kalian nggak tahu siapa. Sepertinya kalian memang tidak tahu siapa sebenarnya Nona Song. Dia itu cuma anak satpam. Identitas aslinya apa? Saya Nona Song adalah direktur utama Song Group. Tak satu pun dari kalian di sini yang sepadan dengan status Nona Song. Direktur Shu, hati-hati. Jangan sampai tertipu olehnya. Dia itu penipu sejati. Ayahnya pernah aku lihat, cuma satpam, mana mungkin jadi direktur utama. Mungkin kalian bakal kecewa. Ayahku memang direktur utama Song Group yang penuh misteri. Gila. Benar-benar gila. Tanya semua di sini. Siapa percaya omong kosongmu? Ayahmu direktur utama Song Group. Dengar toh. Dia bilang ayahnya direktur utama Song Group. Mana ada yang percaya? Song Xiu, tidak ada satupun yang percaya padamu. Kamu masih aja ngarang cerita. Sungguh lucu. Aku percaya. Aku yakin ayah Nona Song adalah ketua Song Group. Kamu percaya buat apa? Menurutku, kamu sama kayak mereka. Licik. Kalian semua orang yang gak bisa lihat kebaikan orang. Nona Song merendahkan diri bersama kalian. Kalian malah masih tega meremehkan dia. Nona Song, aku benar-benar merasa kasihan sama kamu. Kamu kasih semua ketulusanmu ke orang-orang yang gak tahu terima kasih. Masa lalu sudah lewat. Gak mau bahas lagi. Dulu aku terus mengingat masa lalu. Gak mau ribut sama mereka. Tapi gak nyangka. Mereka gak tahu terima kasih malah makin parah. Kebetulan hari ini, aku akan selesaikan semua masalah sama mereka. Nona Song, orang terpandang berebut dekat dengan Anda karena status Anda. Buat apa tentang sakit hati demi mereka? Untung dulu aku sempat menyembunyikan identitas. Jadi aku bisa melihat sifat asli mereka. Dan juga menemukan cinta sejati dalam hidupku. Kalau gak percaya siapa aku panggil ayahku. Biar dia ngomong sendiri. Sekalian juga biar kalian lihat latar belakang keluargaku. Kalian gak akan sanggup menyamainya. Ayah, kapan kamu sampai? Anakmu dan menantumu mau dipermalukan. Ayah, kapan sampai? Anak dan menantumu ini mau dibully orang. Oke, buruan ya. Helikopter ayahku sebentar lagi mendarat. Aduh! Song Xiu, seumur hidup kamu pernah naik pesawat nggak? Ayahmu lagi naik pesawat ke sini. Naik traktor sih mungkin. Mukanya malu banget sampai pengen sembunyi. Untung anakku sudah putusin kamu. Sekarang malah jadian sama Jalin yang cantik dan pintar ini. Jelas dong. Mataku ini kayak penggaris. Siapa bagus, siapa buruk. Sekali lihat aku tahu. Song Xiu sampah. Dibanding Ava, ia tak selevel rambutku. Oh gitu, kamu lihat siapa bagus siapa buruk sekilas. Tapi kamu sendiri jelek gitu, nggak sadar. Kamu... 学机会. Kalau kamu berani sentuh istriku lagi, awas aja sama aku. Pasye, cewek tukang ngomong jorok kayak gini. Nggak pantas sama Anda. Suka sama dia cuma akan jadi noda di hidupku. Dekat Shu. Tolong ambil kertas dan pena. Baik. Song Xiu, kamu mau ngapain lagi sih? Aku mau ngapain? Aku mau kalian ibu dan anak ingat hari ini seumur hidup. Nona Song, dia mau ngapain lagi ya? Tolong, Cima. Iya. Tim penegak hukum, kalian masih ngapain di situ? Tangkap dia! Cepat, kalau tidak, mereka merusak suasana. Silakan, tunjukkan identitas Anda. Buktikan Anda. Direktur Shu, kami terpaksa menangkap Anda atas tuduhan penipuan. Silakan, periksa. Direktur Rumah Sakit Pertama Kota Jiangcheng. Anda benar-benar Direktur Shu? Masih mau tangkap saya? Tidak. Maaf sudah lancang. Mundur. Ada lagi yang meragukan identitas saya? Ternyata benar. Tidak mungkin! Song Xiu cuma perempuan miskin yang pernah saya tendang. Mana mungkin dia bisa kenal orang sehebat Anda? Anda salah. Saya yang merasa beruntung bisa kenal Nona Song. Direktur? Kenal Nona Song, kehormatan saya. Kepala rumah sakit?
Apa dia benar punya identitas khusus? Latar belakang apa sih yang bisa dia punya? Kalau dia hebat, kenapa selama ini kami jahatin dia? Dia nggak lawan. Iya, selama bertahun-tahun dia bisa tahan segitu lama. Aku dan dia dulu sahabatan banget. Aku paling tahu soal dia. Dia pura-pura cacat, cari simpati, diungkap di pesta pernikahan. Punya latar belakang apa sih? Kalau ayahnya itu direktur utama Song Group, ya aku udah jadi ratu. Surat keterangan kepala rumah sakit memang asli. Aku mengerti. Jadi ternyata begitu. Dia pasti penipu. Nyolong identitas kepala rumah sakit asli dan nipu di sini. Song Siu, cepat ngaku aja. Kalau enggak, ayahmu bisa kehilangan pekerjaan. Nanti siapa yang mau bikin aku nganggur? Dengar. Ada yang mau mempermalukan putriku ya? Sekarang, aku datang. Hei, kalian lagi ngapain? Satpam, cepat usir. Mereka semua dari sini. Kamu pasti ayah Song Siu yang jadi satpam kan? Lihat seragam satpammu. Kamu penipu. Palsu tetap nggak akan jadi asli. Jadi ini ayah Song Siu yang kerja jadi satpam ya? Anakku tersayang. Ini soal pesanmu. Katanya, She Jinghui selingkuh sama Jong Jialin kan? Setelah kamu ceraikan dia, ada cowok yang mau nikahin kamu ya? Iya, ayah. Panggil, ayah. Ayah, aku pasti akan baik sama si Yu. Anak ini baik juga. Aku setuju. Kalian ngobrol aja. Ngobrol? Kenapa pukul aku? 3 tahun gak ketemu, kamu tetap gak sopan. Aku bakal merobek punyamu. Bah, hati-hati. Kayaknya licin. Paman Song, minta maaf sekarang. Soalnya aku, semuanya, inilah ketua grup Song, pemegang saham utama, ayahku tercinta. Jialin, menantuku. Mereka berani nindas Jingwei. Bela kami. Iya, cuma satpam. Malah berani ngaku jadi bos, terus mukul aku. Iya, anak satpam aja. Masih berani mimpi nikah sama keluarga Xue. Gak tahu siapa yang bikin dia pede gitu. Kelihatan banget gak pernah dipukulin parah. Udah, Paman Song, kamu juga lihat sendiri kan? Kasarmu sama nggak tahu malunya udah bikin semua orang marah. Sekarang, biar aku yang adil. Ku saranin, berlutut, ngaku salah, minta maaf. Kalau nggak, telepon aja. Kerja satpam hilang. Pak, aku nggak tahan Jong Jialin. Bikin dia bangkrut. Oke. Buruan aja telepon. Pengen lihat juga, gimana sih si satpam mau blacklist aku? Tunggu saja. Umumkan larangan dari grup Song terkena blacklist. Cabang grup Xie, manajer Zhang Jialin. Tingkat larangan 5S. Berlaku global. Mulai sekarang, tanggung jawab semua yang Anda lakukan. Itu konyol. Benar. Putri baikmu Song Siu masih tergeletak. Mengatakan bahwa kamu adalah ketua Song Group. Saya melihat Anda adalah aktor yang dia pekerjakan dengan harga tinggi di luar, bukan? Tentu. Pikirkan dengan cermat. Anda akan tahu, ketua sungguhan takkan datang ke acara seperti ini. Anda bahkan tidak bisa memakai gaun yang layak. Masih berpura-pura. Konyol. Siapa bilang? Ketua tidak bisa memakai apapun yang dia mau. Maaf. Bagaimana mungkin? Jialin, mungkinkah Song Group ini benar-benar? Kamu benar-benar... Percaya atau tidak, dengan risiko Anda sendiri. Jangan bercanda. Kamu adalah penjaga pintu. Ayah Song Siu ini. Siapa yang tidak tahu istri Anda meninggal lebih awal? Saya membesarkan gadis itu sendiri dan bekerja di luar. Kamu nggak usah pura-pura deh. Lihat gaya kamu. Sama sekali nggak kayak orang kaya. Tunggu. Aku kenal pejabat tinggi di grup Song. Aku panggil dia ke sini buat bongkar kedokmu. Lelaki brengsek kayak kamu. Benar-benar gak sepadan sama anakku. Udah bertahun-tahun bareng. Anakku sayang. Sekarang kamu ngerti kan? Memang begitulah dunia ini. Saat kamu punya uang dan kekuasaan, semua orang ingin dekat dan dapat untung darimu. Tapi, begitu kamu terpuruk, mereka akan meninggalkanmu tanpa ragu. Bahkan menendang saat kamu jatuh. Jadi, saat kamu lagi susah, orang yang tetap baik sama kamu, itulah orang yang pantas kamu hargai seumur hidup. Aku beruntung. Aku bertemu orang seperti itu. Anak ini baik. Aku sangat puas selama dia mau. Bahkan seluruh dunia pun akan aku berikan padanya. Sok banget.
Sebentar lagi pasti ada yang bongkar kebohonganmu. Apa yang dibongkar? Aku sudah cek. Ketua grup Song itu sudah lama tinggal di luar negeri. Orangnya sangat berkelas. Mana mungkin kamu satpam? Astaga, ternyata dia memang penipu. Udah 20 tahun aku kenal dia. Masa aku nggak tahu latar belakangnya? Tapi semuanya ini kelihatannya terlalu nyata. Penipu harus hacking total biar bisa nipu. Jong Yalin, keluarga kalian sebentar lagi hancur. Masih aja nggak sadar. Omong kosong. Manajemen Song Group bilang, nggak ada tuh larangan apa-apa. Pasti ada yang pura-pura. Pak Jin dari Song Group. Direktur Jin dari Song Group datang. Lihat deh, begini gaya hidup kelas atas yang sebenarnya. Bawa bodyguard kemana-mana. Gerak-geriknya penuh wibawa bangsawan. Direktur Jin, kehadiran Anda adalah kehormatan. Penipu itu. Mana orangnya? Itu dia. Pak Jin, coba tangkap dia. So hebat. Habislah kamu. Pikiran sempit, kata tempurung. Pura-pura begini lama. Akhirnya aslinya kelihatan. Orang sempit lawatan gak paham doa. Pak Jin, tangkap penipu tua ini. Tadi baru sah. Bodoh banget. Berani kurang ajar ke direktur besar. Dapat tamparan saja, udah untung. Jin Hai, manajer proyek Song Group. Hormat kepada direktur Song. Tepat waktu. Katak dalam tempurung. Mana ngerti mereka lagi bicara sama siapa? Siapa yang berani menantang kepala perusahaan kita? Pemimpin nomor 1 di daftar konglomerat dunia. Kalian kira bisa diremehkan? Pak Jin, lebih baik Anda yang jelaskan kepada kita semua. Karena menghormati Nona. Dulu dia sahabat Nona. Aku kasih proyek ini ke dia. Kalau enggak, siapa mau urus dia? Ternyata benar. Song Xiu memang bantu dia diam-diam. Sekarang kamu sudah paham kan? Kekayaan besar ini, siapa yang kasih ke kamu? Bodoh. Maaf Pak Jin, saya salah. Orang yang harus kamu minta maaf. Bukan aku. Paman Song, saya salah. Saya hilang. Nggak berani lagi. Kamu nggak layak. Xiu, menurutmu harus diapain dia? Dia ngeledek cacat. Rebut orang yang sayang. Sekarang, biar dia rasakan duduk kursi roda. Xiu, demi kita pernah jadi sahabat terbaik, saya nggak berani lagi. Tolong maafin saya salah. Bawa pergi. Jangan, lepasin. Aku nggak mau. Xiu. Ayo. Xiu. Mana mungkin aku menikahi wanita seperti dia? Kamu tahu, hatiku selalu buat kamu. Dia tak sebanding dengan rambutmu. Benar, Xiu. Kamu dan Jin Hui itu teman masa kecil. Kalian memang ditakdirkan bersama. Sekarang baru ingat istri aslinya. Buruan minta maaf ke istri. Xiu, tadi si kecil itu lagi bingung. Jangan dipikirin. Xiu, aku tahu aku salah. Sungguh, maaf ya. Jangan mimpi siang bolong. Hari ini Song Xiu mau menikah. Tapi bukan sama kamu. Biu Ting, maukah kamu menikah denganku? Mau. Cukup. Usir mereka berdua. Aku tidak mau pergi. Xiu. Mas, kamu lulus ujian dari kami, ayah dan anak. Ngapain masih bengong? Terima kasih kabar tuamu. Keberuntungan jatuh dari langit. Dapat ya. Sekarang giliran kalian bicara. Sama saja seperti keluarga Z. Orang yang cuma ikut arah angin. Kami hanya mengakui Poting sebagai menantu. Kami teman sekelas Song Xiu. Om Song, izinkan kami hadir di pernikahan ya. Iya, Om. Keluarga Song kami tidak butuh orang macam kalian. Pergi! Tolong izinkan kami ikut pernikahannya. Ayo semua bergerak. Bunga harus mawar Ekuador yang dikirim udara. Xiu, kamu masih ingat pertama kali kita ketemu? Waktu itu di bawah tenda, kamu yang balut luka aku. Ternyata orang itu kamu ya. Jodoh emang aneh banget. Aku tahu. Itu kayak tanda dari takdir, suaku. Hati-hati. Cewek ini bakal bikin hidupmu berantakan. Kamu mau terima lamaran aku yang telat ini nggak? Jadi istriku, kita habiskan sisa hidup bareng. Aku mau, tapi kamu harus masakin aku tiap hari tebus kesalahan. Oke, seumur hidup.